alladzi lahu mulkus samawati wal ardi wallahu ala kulli syai'in syahid. Ya, jadi sebab mereka dibakar, dimasukkan ke dalam lubang yang berisi api yang menyala-nyala, itu karena mereka beriman kepada Allah. Tidak ada alasan lain. Karena mereka tidak bersalah. Apa salahnya coba? Iya kan? Hanya karena mereka beriman kepada Allah sehingga mereka dihukum. Itu yang terjadi di berbagai negara saat ini. Ya, di Uighur, Cina sana, di Myanmar, Rohingya, ya, beberapa tempat di Afrika, kaum muslimin dibantai. Kenapa dibantai? Ya, karena mereka beriman kepada Allah. Itu alasannya. Ya, mereka beriman kepada Allah yang Al-Aziz, Al-Hamid, yang maha perkasa lagi maha terpuji. Ay alladzi lahu al-izzah allati qahira biha kullu syai'. Ya, Al-Aziz yakni yang memiliki izzah, ya, yang mampu untuk melakukan apa saja, ya, yang memiliki kekuatan untuk melakukan apa saja. Wa huwa hamidun fi aqwalihi wa usafihi wa af'alihi. Hamid yang maha terpuji, yakni Allah Subhanahu wa taala terpuji dalam firman-firman-Nya, ya, sifat-sifatnya dan perbuatan-perbuatannya. Sehingga tidak ada yang tercela dari dalam diri Allah Subhanahu wa taala. Semuanya terpuji. Alladzi lahu mulkus samawati wal ard. Ya, khalqan wa 'abidan yatasarrafu fihim tasarrufa al-maliki bi mulkihi atau bi malakihi. Bi mulkihi atau bi malakihi, ya. Yang memiliki, menguasai langit dan bumi sebagai hamba, ya, sebagai ciptaan yang Allah Subhanahu wa taala memperlakukan mereka, ya, seperti perlakuan raja kepada hambanya, ya. Sang penguasa kepada yang dikuasai, ya. Wallahu ala kulli syai'in syahid. Dan Allah maha melihat, ya, atau maha menyaksikan segala sesuatu. Yakni Allah menyaksikan dengan ilman wa sam'an wa basara. Allah menyaksikan dengan ilmunya, Allah menyaksikan dengan pendengarannya, dan Allah menyaksikan dengan penglihatannya. Ya, tidak ada yang terlepas dari ketiga ini. Tidak ada yang terlepas dari ilmu Allah, tidak ada yang terlepas dari pendengaran Allah, dan tidak ada yang terlepas dari penglihatan Allah. Kata beliau, afala khafa haula'il murtaddun atau mutamarriduna 'ala Allah an yabtisha bihimul azizu al-muqtadir aw ma 'alimu annahum jami'uhum mamalikun lillah laysa li ahadin ala ahdin sultah min duni idznil maliki. Ya. Kata beliau, apakah orang-orang yang membangkang kepada Allah itu tidak takut akan siksaan Allah Subhanahu wa taala yang maha perkasa? Apa mereka tidak takut? Ini Allah menyaksikan segala sesuatunya, dan Allah pasti membalas. Allah pasti membalas. Sehingga dengan ayat ini timbul pertanyaan kepada orang-orang kafir yang senantiasa memberikan ujian, memberikan cobaan kepada kaum muslimin, ya, membebani kaum muslimin dengan kejahatan mereka. Apakah mereka ini, orang-orang yang membangkang kepada Allah ini, tidak takut dengan ancaman Allah, tidak takut dengan azab siksaan Allah Subhanahu wa taala yang maha perkasa?
Au ma 'alimu annahum jami'uhum mamalikun lillah. Ataukah mereka memang tidak tahu bahwasanya mereka itu adalah ya orang-orang yang di bawah kekuasaan Allah, yang dikuasai oleh Allah Subhanahu wa taala. Laisa li ahadin ala ahadin sulta min duni idnil malik. Ya, tidak ada yang memiliki kekuatan, ya, tidak ada yang bisa melakukan sesuatu terhadap yang lainnya kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala Al-Malik. Au khafiya 'alaihim anna Allah muhitun bi a'malihim mujazin lahum 'ala fa'alihim. Ya. Ataukah mereka tidak tahu, ya, bahwasanya Allah meliputi mereka dengan amalan mereka. Yani Allah tahu semua amalan mereka, ya. Dan Allah akan membalas perbuatan-perbuatan mereka. Kalla innal kafir fi ghurur. Sekali-kali tidak. Sesungguhnya orang-orang kafir itu tertipu. Ya, sesungguhnya orang-orang kafir itu tertipu. Wadh-dhalimu fi jahlin wa 'ama an su'ali an sawa'is sabil. Dan orang-orang yang zalim itu tidak tahu, buta, tidak bisa melihat jalan yang lurus. Thumma wa'adahum wa aw'adahum wa 'arada 'alaihim at-taubah. Ya, kemudian Allah menjanjikan mereka dan mengancam mereka dan menawarkan taubat kepada mereka. Coba lihat ayat Allah. Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minati thumma lam yatubu falahum 'adzabu jahannam wa lahum 'adzabul hariq. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya orang-orang yang menimpakan ujiannya kepada orang-orang yang beriman, laki-laki atau perempuan. Yang mana itu? Ya, nanti kita jelaskan, ya. Orang-orang yang menguji laki-laki yang beriman dengan perempuan-perempuan yang beriman, thumma lam yatubu, dan mereka tidak bertaubat, falahum azabu jahannam wa lahum azabul hariq. Maka mereka, ya, akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala siksaan di neraka jahanam dan akan diberikan siksaan, ya, yang membakar. Ya, coba perhatikan baik-baik kata Allah, sesungguhnya orang yang menimpakan ujiannya kepada orang-orang beriman, laki-laki dan perempuan, ya, menyiksa orang-orang beriman, menipu orang-orang beriman, mengusir orang-orang beriman, ya, itu namanya fitnah, ujian, ya. Jadi fitnah itu bukan tuduhan, ya. Ya, fitnah itu artinya ujian, cobaan, bencana, itu ujian, ya, dalam bahasa Arab. Hanya saja masuk ke dalam bahasa Indonesia menjadi tuduhan. Ya. Kenapa? Tuduhan itu bagian dari fitnah. Karena kalau orang dituduh kan sakit hati, ya kan? Kecewa, merasa diuji, merasa dilecehkan. Memang fitnah itu bagian tuduhan itu bagian dari fitnah. Tapi fitnah itu lebih besar dari itu. Sesuatu yang berat yang menimpa seseorang itu namanya fitnah. Ya, fitnah ada yang enak, ada yang tidak enak. Yang enak apa? Fitnah harta. Ya. Yang tidak enak fitnah ya ujian, bencana. Naam. Sesungguhnya orang yang menimpakan cobaan, bencananya atau berbuat jahat, ya, kita maknakan di sini berbuat jahat kepada orang-orang beriman yang laki-laki dan perempuan, lalu mereka tidak bertaubat, maka Allah menyiapkan bagi mereka siksaan neraka jahanam dan siksaan yang membakar. Di sini ada kata apa? Lalu mereka tidak bertaubat. Berarti yang disiksa di sini siapa? Yang menyiksa kaum muslimin tapi tidak bertaubat. Bagaimana sekiranya mereka bertaubat? Maka mereka akan diampuni oleh Allah. Ya. Makanya di sini kata Syekh Abdul Rahman As-Sa'di, qala Al-Hasan rahimahullah,
Al-Hasan Al-Basri mengatakan rahimahullah, "Unzuru ila hadzal karam wal jud. Hum qatalu awliya'ahu wa ahla ta'atihi wa huwa yad'uhum ila taubah." Kata Al-Hasan, cobalah lihat kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, lihat kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Mereka ini orang-orang kafir inilah yang membunuh wali-wali Allah. Ya. Mereka membunuh wali-wali Allah, membunuh orang-orang yang taat kepada Allah. Ya. Tapi apa yang Allah lakukan kepada mereka? Allah mengajak mereka untuk bertaubat. Kalau mereka bertaubat, akan diterima taubatnya oleh Allah dan diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Masya Allah, Pak. Pernah tidak kita jadi kafir kemudian menyiksa orang Islam? Apakah dosa-dosa yang pernah kita lakukan setaraf dengan ini, setingkat dengan ini? Menjadi orang kafir kemudian membunuh orang-orang beriman, dibakar. Kalau dosa kita tidak sampai sebegitu, maka bagaimana mungkin kita tidak meminta ampun kepada Allah terhadap dosa-dosa kita yang lebih kecil daripada itu. Kita tidak katakan dosa-dosa kita dosa kecil, tapi lebih kecil daripada apa yang dilakukan oleh orang-orang kafir. Dan dalam keadaan seperti itu pun Allah mengajak mereka untuk bertaubat, dan sekiranya mereka bertaubat maka Allah akan mengampuni dosa-dosa mereka. Ya, lihat apa yang dilakukan kepada orang-orang beriman. Ya, disuruh masuk ya agama mereka, disuruh kafir kembali. Kalau tidak mau dibakar, dihalau masuk ke dalam api. Ya, wala yu'adzibun nar illa rabbun nar, dan tidak boleh ada yang menyiksa dengan api kecuali ya sang pemilik api, Rabbnya api. Ya, jadi diajak untuk bertaubat. Alangkah mulianya Allah Subhanahu wa taala. Walamma dzakara uqubatal zalimin dzakara thawabal mu'minin. Ini metode Al-Qur'an. Ya, Al-Qur'an itu selalu membanding-bandingkan. Ya, disebutkan yang jelek kemudian disebutkan yang baik untuk membandingkan. Ya, disebutkan neraka kemudian disebutkan surga. Ya, supaya orang, karena ini orang takut, Pak. Ayat ini, innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minati tsumma lam yatubu, itu bukan cuma orang kafir yang takut, orang Islam juga takut. Kenapa? Karena kita juga meskipun muslim, kita kan baik sengaja atau tidak sengaja kan kita pernah menyakiti hati orang, pasti pernah kan? Nih, pernah berdosa kepada orang. Sehingga bisa jadi ayat ini kena kita juga. Sehingga orang-orang beriman pun takut. Orang-orang beriman seperti itu, takut sekali dengan ancaman-ancaman Allah. Sehingga Allah kemudian menyebutkan tentang balasan surga. Ini kenapa ini? Kayak orang tepuk tangan. Iya. Baik, ya, sebelum kita masuk di ayat berikutnya. Jadi ayat innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minati tsumma lam yatubu falahum adzabul jahannam wa lahum adzabul hariq. Sesungguhnya orang-orang yang menimpakan ujian mereka kepada orang-orang beriman laki-laki maupun perempuan lalu tidak bertaubat, maka bagi mereka azab yang pedih, azab jahannam dan azab yang membakar. Ya. Sebagian ulama tafsir menyebutkan bahwasanya yang dimaksud di sini adalah orang-orang yang menguji ashabul ukhdud atau ashabul ukhdud. Ya, ashabul ukhdud itu sendiri. Ya, yang membakar kaum muslimin, ya, orang-orang Nasrani ketika itu yang tidak mau masuk ke agama mereka, yang dibakar. Itu yang dimaksud di ayat sini. Sebagian ulama mengatakan ayat ini berlaku umum. Ayat ini berlaku umum kepada semua orang yang mencederai orang-orang beriman. Ya. Termasuk diantaranya ini juga termasuk ancaman untuk orang-orang yang mengganggu Rasul sallallahu alaihi wasallam dan sahabatnya serta semua kaum muslimin. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 217, ya,
Yas'alunaka 'anil syahril harami qitalin fihi. Wahai Muhammad, mereka bertanya kepadamu tentang berperang pada bulan haram. Kul qitalun fihi kabirun wa saddun an sabilillah. Katakanlah wahai Muhammad, ya, berperang pada bulan-bulan haram itu adalah dosa besar. Wa saddun an sabilillah wa kufrun bihi fil masjidil haram wa ikhraju ahlihi minhu akbaru indallah. Akan tetapi, ya, menghalang-halangi orang dari jalan Allah, menghalang-halangi orang dari jalan Allah, ya, dan berbuat kekufuran di dalam Masjidil Haram dan mengusir orang-orang Islam dari penduduk mengusir kaum muslimin darinya, yakni dari Masjidil Haram, dari Mekah, ya, diusir keluar, ya, akbaru indallah, yang demikian itu lebih besar dosanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi menghalang-halangi orang untuk masuk Islam, berbuat kufur di Masjidil Haram, mengusir kaum muslimin dari negerinya, ya, sehingga mereka berhijrah atau mereka diboikot ketika itu lebih besar di sisi Allah. Kata Allah, wal fitnatu akbaru minal qatl. Ya, tadi disebutkan peperangan pada pada bulan haram. Ya, dikatakan itu adalah dosa besar. Ya. Coba perhatikan, wal fitnatu akbaru minal qatl. Fitnah lebih besar dosanya daripada al-qatl, peperangan. Yang mana dimaksud di sini al-qatl? Peperangan, yaitu peperangan pada bulan haram. Dosanya besar atau tidak? Besar dosanya. Terus al-fitnah yang lebih besar dosanya daripada peperangan di situ apa? Nah, itu tadi, menghalang-halangi orang dari masuk Islam, ya, berbuat kufur di Masjidil Haram dan mengusir kaum muslimin dari negeri mereka. Itulah al-fitnah yang dimaksud dalam ayat ini. Ya. Ya. Disambung dengan ayat tadi, innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minati tsumma lam yatubu falahum adzabu jahannam wa lahum adzabul hariq. Ya. Berarti makna fitnah di sini kata para sebagian ulama itu mencakup seluruh, ya, semua orang-orang yang menyiksa, melecehkan, menghinakan, mengusir dan yang sedemikian itu terhadap kaum muslimin. Paham ya? Ya. Kalau mereka tidak bertaubat, ya, kalau mereka tidak bertaubat, maka mereka disiapkan adzabun jahannam. Nah, ini juga hati-hati orang-orang yang menghalang-halangi untuk mendatangi kajian, ya, dengan fitnah-fitnah, yaitu ustadznya Sururi, ya, itu ustadznya Rojali dan sebagainya. Hati-hati, ini termasuk menghalang-halangi orang dari, ya, kebaikan. Ya, hati-hati, ya, menghalang-halangi orang dari kebaikan. Nah, itu jangan, itu halabiyun, itu jangan datang di situ. Hati-hati. Anda menghalang-halangi orang dari kebaikan, menghalang-halangi orang dari menuntut ilmu. Ini peringatan bagi siapa saja, termasuk kita. Kemudian setelah itu Allah menyebutkan innal ladzina amanu biqulubihim, sesungguhnya orang-orang yang beriman dengan hati mereka, wa amilus shalihat, ya, dan beramal soleh, bijawarihim, ya, beramal soleh dengan anggota badan mereka, lahum jannatun tajri min tahtihal anhar, ya, bagi mereka ini orang-orang yang beriman dan beramal soleh, Allah siapkan bagi mereka surga yang di bawah surga itu mengalir sungai-sungai. Semoga kita masuk semua ke dalam surga dan merasakan sungai-sungai itu. Ya, semoga kita termasuk orang-orang yang beriman dan beramal soleh sampai kita mati dalam keadaan husnul khatimah, sehingga mendapatkan janji Allah ini. Ya, lahum jannatun tajri min tahtihal anhar. Ya, dzalikal fawzul kabir. Itulah kemenangan yang besar. Ya, semoga kita mendapatkan kemenangan yang besar ini. Alladzi hasala bihil fawz biridallahi wa darul karamah. Wadaru karamatihi, ya, yang memenangkan, ya, keridhaan Allah Subhanahu wa taala, yang mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan surga Allah Subhanahu
wa ta'ala. Ya. Jadi ini langsung disebutkan ayat ini, ya. Tadi orang beriman ketika mendengar ayat sebelumnya itu langsung takut, wih mati nih. Ya, maka Allah menyebutkan ayat ini untuk menetralisir perasaan orang-orang beriman. Sehingga muncul apa? Sehingga muncul yang namanya rasa takut kepada Allah dan rasa berharap. Ya. Nah ini, hingga muncul apa? Rasa takut dan rasa berharap, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat pertama tadi membuat dia takut kepada Allah, jangan sampai saya tidak disuka oleh Allah. Ya. Jangan sampai saya dimurkai sama Allah, ya, jangan sampai. Kemudian diberikan harapan, ya, sehingga dia berharap terus, ya Allah, mudah-mudahan saya menjadi orang yang beramal soleh, golongan orang-orang beriman yang beramal soleh yang diberikan surga Allah Subhanahu wa taala. Berharap terus sehingga muncul kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sempurnalah 3 hal itu. Ya, sempurnalah 3 hal itu. Cinta sepenuhnya kepada Allah, ya, rasa takut sepenuhnya kepada Allah, dan rasa berharap sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Disebutkan wa amilus shalihat, beramal soleh. Orang yang senantiasa beramal soleh, rajin beramal soleh, senantiasa memupuk imannya dengan amal soleh. Dan amal soleh itu kan untuk siapa? Untuk Allah. Sering dia berdiskusi dengan Allah, sering dia mendekatkan diri sama Allah. Semakin dia mendekatkan diri kepada Allah, semakin dia mencintai Allah dan semakin Allah mencintai dia. Iklan dulu ya. Ayo, fadhal minum. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna batsha rabbika lasyadid." Sesungguhnya batsha rabbika, batsyun itu sebenarnya siksaan yang sangat keras. Al-akhdhu bil unfi wa quwwah. Itu bahasa Arabnya. Al-akhdhu bi unfin wa quwwah. Batsy. Sesungguhnya batsya rabbik, batsyun itu sendiri artinya siksaan yang keras. Sehingga sekiranya Allah mengatakan inna batsya rabbik, cukup. Batsyun cuma menyebutkan batsyun saja. Ya, li rabbika batsyun. Sekiranya itu saja disebutkan Allah, itu sudah cukup. Mengerikan. Tapi Allah menambah di belakangnya apa? Lasyadid, ditambah lagi dengan lam taukid. Sungguh-sungguh keras. Padahal batsyun sendiri sudah menunjukkan siksaan yang sangat keras. Ini ancaman yang luar biasa. Ya, ancaman yang luar biasa. Ya. Sehingga hati-hati orang beriman mestinya bergetar mendengar ini, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Betul-betul melahirkan rasa takut, dan itulah ilmu yang sesungguhnya. Ya, ketika kita belajar dan kita takut, semakin kita belajar semakin kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, itulah buah dari ilmu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama." Orang-orang yang takut kepada Allah dari hamba-hambanya itu hanya orang-orang yang berilmu saja. Artinya apa? Ilmu itu melahirkan rasa takut kepada Allah. Ilmu itu melahirkan harap yang sepenuhnya kepada Allah, sehingga timbul cinta yang sempurna kepada Allah. Ai inna 'uqubatahu li ahli al-jara'imi wadh-dhunubi al-'idham laquwah syadid wa huwa bil mirsadil zalimin. Ya, kata beliau, sesungguhnya hukuman Allah
terhadap pelaku-pelaku kejahatan dan dosa-dosa besar, adz-dzunubul 'idzam, ya, sangatlah keras, sangatlah kuat, ya. Wa huwa bil mirsadil zalimin, dan Allah senantiasa mengintai orang-orang zalim. Kama qala Allah Ta'ala, wa kadzalika akhdhu rabbika idza akhadhal qura wa hiya zalimah inna akhdahu alimun syadid. Ya. Sesungguhnya demikianlah ketika Allah membinasakan, demikianlah siksaan Allah ketika Allah menyiksa satu kampung yang zalim, ya. Sesungguhnya siksaan Allah itu alimun syadid, sangat pedih dan sangat keras, ya. Al-akhdhul alim asyadid itulah al-batash. Innahu huwa yubdi'u wa yu'id, sesungguhnya Allah yang memulai dan Allah juga yang akan mengembalikan. Ai huwal munfaridu bi ibda'il khalqi wa i'adatihi fala musyarikun lahu fi dzalik. yakni Allah lah al-munfarid yang sendiri, bi ibda'il khalqi yang memulai penciptaan hamba, wa i'adatihi dan mengembalikannya, Allah sendiri, ya. Fala musyarikun lahu fi dzalik, tidak ada yang menyertai Allah dalam hal itu, ya. Tidak ada yang menemani Allah, menyertai Allah dalam menciptakan dan mengembalikan penciptaan. Ini salah satu pendapat yang disebutkan oleh para ulama. Pendapat lain mengatakan bahwasannya, penafsiran yang lain dan semuanya, ya, ini selalu kita ulang-ulang bahwasanya khilaf, perselisihan, perbedaan itu khilafut tanawu, variatif, ya. Dan kalau bisa diambil semuanya maka diambil semua makna itu, karena saling mendukung. Contoh saja, ya, masing-masing hanya sebagai contoh, dan semua contoh bisa diambil, ya. Ini, ya, jadi ini yang apa namanya, yang dipilih oleh sebagian besar ulama, bahwasanya makna innahu huwa yubdi'u wa yu'id, sesungguhnya dialah yang memulai penciptaan dan mengembalikan penciptaan, maka maknanya adalah Allah sendirilah yang memulai penciptaan manusia dan mengembalikannya setelah dia mati, dikembalikan kembali, dibangkitkan kembali di akhirat, dikembalikan penciptaannya Allah, ya. Ini makna yang lain, karena tadi ayatnya inna batsya rabbika lasyadid, ya, ayat sebelumnya kita katakan apa? Sesungguhnya siksaan Allah itu sangatlah kuat, sangatlah keras. Maka makna ayat ini innahu huwa yubdi'u wa yu'id, maknanya kata sebagian ulama adalah Allah senantiasa memulai siksaan kepada orang kafir dan mengembalikan siksaan itu. Ya, ini Allah yang ulang-ulang. Contohnya apa? Seperti disebutkan dalam Al-Quran, kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadhuqul azab, ya. Setiap kali, ya, kulitnya penduduk neraka itu hangus, Allah ganti dengan kulit yang lain, supaya mereka merasakan siksaan yang luar biasa itu, ya. Ada tadi diciptakan kulit, kemudian dihanguskan, diciptakan lagi. Innahu huwa yubdi'u wa yu'id, dialah Allah yang memulai siksaan itu dan Allah pula yang mengembalikannya. Maknanya seperti ini. Ayat yang lain, kullama aradu an yakhruju minha u'idu fiha, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, setiap kali mereka ingin keluar dari neraka, mereka pun dikembalikan ke dalam neraka. Inilah sebagian makna kata apa namanya, pendapat yang lain disebutkan oleh para ulama, dan semuanya, ya, kita katakan bisa dikumpulkan dalam makna yang satu. Sudah masuk Isya belum? Jam berapa di sini? Lewat 10. Kalau di Enrekan kemarin lewat 5. 7 lewat 5. Beda. Insyaallah, ya.
Ya, ini lagi kemudian Allah mengatakan apa? Wa huwal ghafurul wadud. Setelah Allah menyebutkan bahwasanya Allah keras ciptaannya, Allah yang memulai dan mengembalikan, ya. Takut kan orang-orang beriman, takut ini. Bergetar hatinya orang beriman, takut kepada Allah. Kemudian apa Allah katakan? Wa huwal ghafurul wadud. Allah itu Maha Pengampun dan Maha apa? Maha Penyayang. Netral lagi gitu kan. Betul-betul menimbulkan apa? Rasa takut dengan rasa harap yang sempurna. Ya. Jadi tidak hanya harap saja, berharap terus tanpa takut-takut, ya. Kebablasan nanti kayak orang Murji'ah. Ya kan? Kayak orang apa? Murji'ah. Ya. Sehingga lahir akidah yang sesat. Oh, amalan tidak mempengaruhi iman, kata mereka. Ya. Yang penting sudah beriman, sudah diikrarkan dengan lisan, kata mereka, maka kita mau berbuat maksiat juga tidak akan mempengaruhi iman. Mau sholat juga berapa kali tidak akan mempengaruhi iman. Ini pemahaman mereka. Kenapa? Dilandaskan pada harapan saja kepada Allah, tidak ada rasa takutnya. Allah katakan wa huwal ghafurul wadud. Masya Allah. Ya, coba lihat tadi itu. Ya, orang yang membunuh orang-orang Islam saja, mengusir orang-orang Islam saja disuruh bertaubat. Makanya apa? Ya, banyak kan sahabat-sahabat itu orang-orang yang dulunya memerangi Rasulullah, yang dulunya membunuh sahabat-sahabat Rasulullah, tapi kemudian mereka masuk Islam, ya, bahkan mereka menjadi orang-orang yang utama. Khalid bin Walid coba, ya, gara-gara dia pasukan kaum muslimin kocar-kacir dalam perang Uhud. Tahu bagaimana kocar-kacirnya itu pasukan muslimin dalam perang Uhud? Sampai mereka meninggalkan Rasulullah di dalam, mereka lari pulang ke Madinah. Karena kacaunya itu. Khalid bin Walid ini. Gara-gara Khalid. Tapi Khalid kemudian masuk Islam dan menjadi sebaik-baik, ya, kaum muslimin. Nah, kita kalau tidak pernah melakukan dosa yang sebesar itu, kenapa kita harus putus asa dari ampunan Allah Subhanahu wa taala? Maka harus, ya, senantiasa minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Alladzi yaghfiru adz-dzunuba jami'uha atau jami'aha liman tab. Yang Allah itu Al-Ghafur. Ghafur itu sangat mengampun, sangat pengampun, yang senantiasa mengampuni dosa-dosa hambanya semuanya kalau hamba bertaubat kepada Allah. Wa ya'fu 'anis sayyi'ati liman istaghfarahu wa anab, dan menghapus kejahatan-kejahatan hamba bagi yang mau beristighfar, minta ampun kepada Allah dan kembali kepada Allah. Bukan hanya Ghafur, Allah juga Al-Wadud, Maha Penyayang terhadap umatnya. Alladzi yuhibbuhu ahbabuhu mahabbatan la yushbihuha syai'. Ya. Yang dicintai oleh pencintanya, oleh orang-orang beriman yang mencintainya dengan cinta yang tidak ada cinta yang serupa dengan itu. Fakama annahu la yushabihu syai'an fi sifatil jalali wal jamali wal ma'ani wal af'ali, famahabbatuhu fi qulubi khawasi khalqihi tabi'ah lidzalik la yushbihuha syai'un min anwa'il mahab. Ya, maka karena Allah, karena cintanya Allah yang tidak ada samanya, cinta seperti itu, maka ya, cinta seperti itu, yang sifat-sifat Allah yang maha tinggi, yang maha indah, ya, baik sifat-sifat maknawi maupun af'al, maka cinta yang ada di dalam hati orang-orang yang dicintai oleh Allah juga, ya, adalah cinta yang tidak ada samanya, tidak ada setaranya. Ya, cintanya orang-orang beriman kepada Allah tidak ada setaranya. Walihada kanat mahabbatuhu aslul ubudiyah. Oleh karenanya
cinta kepada Allah itu adalah pokok dari penghambaan kepada Allah. Kalau kita menyembah Allah tapi tidak mencintai Allah, itu bagaimana itu? Ya. Coba kalau ada seorang suami menghidupi istrinya tapi dia tidak cinta sama istrinya, sekedar dihidupi saja, sekedar tuntutan apa? Tuntutan sosial saja. Saya kalau tidak saya nafkahi saya punya istri kan apa kata orang kan gitu. Bagaimana dia menafkahi istrinya? Ya asal-asalan. Iya kan? Asal-asalan. Yang penting sudah dinafkahi, tidak ada rasa cinta dalam hatinya. Tapi coba kalau dia sangat mencintai istrinya, bagaimana dia menafkahi istrinya? Tidak hanya dinafkahi. Ya, lahir batin tidak hanya dinafkahi, lahir batin dengan harta, tapi batinnya juga dinafkahi, kan begitu. Hatinya juga dinafkahi. Ya. Sehingga dia ketika menafkahi anak istrinya sepenuh hati. Ya. Apalagi kalau yang kita cintai adalah Allah. Kita tahu Allah yang menghidupkan kita, mematikan kita, semua kenikmatan Allah Subhanahu wa taala yang tidak terhitung ada pada diri kita. Iya kan? Maka kita mencintai Allah dan beribadah kepada Allah karena kecintaan. Itu beda. Sehingga jangan sampai ikhwan, jangan sampai kita itu kalau beribadah kepada Allah asal-asal, yang penting sudah salat, yang penting sudah, jangan sampai hati kita ini kosong dari cinta kepada Allah. Dicek-cek dulu. Jangan sampai saya tidak cinta ini sama Allah sehingga saya beribadah tidak sepenuh hati, tidak semangat, ya, tidak maksimal dalam ibadah. Jangan sampai. Dan kalau memang seperti itu, waliyadzubillah, celakanya kita, na'udzubillah. Ya. Wa hiyal mahabbatul lati tataqaddamu jami'ul mahab wa tuglibuha. Cinta kepada Allah itulah cinta yang mengalahkan seluruh cinta, yang mengalahkan seluruh cinta, mengalahkan cinta kepada manusia, mengalahkan cinta kepada orang tua, mengalahkan cinta kepada harta, dan semuanya cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam keadaan apapun kita lebih mendahulukan Allah daripada yang lainnya, meskipun kita juga cinta kepada yang lainnya, tapi tidak menjadikan cinta kita kepada mereka ya menjadi tandingan bagi cinta kita kepada Allah. Ya. Taib, sudah azan di luar sana. Kita cukupkan sampai di sini. Naktafi bihadzal qadar wa nasallallahu mazidna nafi'an wa naktatim bi doa kafaratil majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.